Shalom saudara, hari ini dunia perkulineran sangat berkembang. Kalau dulu kita cuma tahu makanan-makanan tradisional, tetapi saat ini begitu banyak jenis makanan yang kita bisa lihat dan semakin banyak variasinya. Yang saya dengar baru-baru ini atau mungkin sudah lama begitu ya, ada kepala babi disajikan di dalam sebuah piring dan itu dimakan dengan bumbu madu yang kata anak-anak, teman-teman pemuda mengatakan tuh enak banget gitu ya. Saudara, saya sebagai pendatang pun juga shock begitu ya. Wah, ternyata kepala babi bisa jadikan kuliner yang rasanya juga enak dan lezat. Dan juga banyak sekali masakan-masakan yang begitu menggiurkan dan mungkin Bapak Ibu yang bangun pagi hari ini memikirkan, pagi ini makan apa ya? Nanti siang makan apa ya? Malam nanti makan apa ya? Kita selalu memikirkan apa yang enak, apa yang membuat kita senang. Karena ketika perut kita senang, kita pun ikut senang. Begitu kan? Saudara, seringkali hari ini dunia memanjakan kita dengan kuliner yang begitu menyenangkan. Bukan hanya mata kita yang dipuaskan dengan hal-hal yang lezat, tetapi air liur kita pun gitu ya, turut merasakan sepertinya enak. Sehingga kita lebih mencintai makanan yang fisik daripada makanan rohani. Saudara, permisi tanya, ketika engkau mencari segala sesuatu kuliner yang membuat puas, pasti itu hanya beberapa menit saja di lidah kita terasa enak, setelah itu dicerna dalam perut kita, dan mohon maaf, besok pagi sudah hilang di pembuangan. Tapi bagaimana dengan kehidupan kerohanian kita yang bersifat kekal? Bukan sementara, bukan cuma beberapa menit kenikmatannya. Apakah kita seniat itu mengikuti perkembangan kerohanian sehingga kita memberikan makanan rohani yang terbaik buat diri kita? Saudara, firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat yang ke-6 mengatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena ia akan dipuaskan. Saudara, sudahkah kita menghidupi firman ini? Tuhan Yesus, dia berkhotbah di bukit, dia mengatakan kepada orang banyak saat itu, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Bukan karena fisik, tetapi lapar dan haus karena kebenaran, maka engkau akan dipuaskan. Saudara, saya rasa ketika kita mengejar kuliner begitu ya, tidak akan pernah ada perasaan puas. Karena tahun mendatang akan ada lagi jenis makanan tertentu, akan ada lagi merek tertentu, akan ada muncul yang lain-lain dan gak pernah membuat kita merasa puas. Tapi bagaimana dengan firman Allah? Ketika kita membacanya, ketika kita merenungkannya, ketika kita menggumulinya bersama dengan Tuhan, bukankah itu yang membuat kita merasa puas? Itu yang membuat kita merasa lega. Di tengah-tengah pergumulan kita yang begitu panjang, pandemi yang sudah 1 tahun ini berjalan. Sudahkah engkau dan saya semakin haus untuk mengisi tubuh rohani kita dengan makanan-makanan rohani yang bergizi? Mari, kalau saudara punya waktu berlebih, bisa membaca buku-buku rohani yang membangun kita. Membaca Alkitab setiap hari itu wajib hukumnya. Dan terlebih, mari kita juga terus belajar untuk boleh haus dan terus lapar. Karena dengan demikian kita akan dipuaskan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.